Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal munihur sufatu batin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam husnul ma'alim hadal kitab Al-Alim Al-Allama Syekh Muhammad Nabil Al-Jami Al-Bantani wa Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti wa Usulihim wa Qurahim wa Dalal Buki Alim Ajma'in wa Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Segab wa Syekh Murabbi Ruhi Hasan Basri Abu Bakar wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Sabila Rasad wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Janwar Sa'idi usulihim wa fura'ihim wa dhalal hubuki alim ajma'in anna Allah ta'ala yataghashahum birrahma wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul. Man azzana lis-salati sab'a sinina, belum selesai dia. Halaman 16. Berapa baris tuh? 2 baris dari bawah. Man azzana. Dan kehujanan masuk aja.
Hah? Bamus masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nari wa qala sallallahu alaihi wasallama man adzana sintai asrata sanatan wajabat lahul jannatu wa qala sallallahu alaihi wasallama man adzana khamsa salawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Basahan enggak tuh? Masuk deh. Masuk deh. Yang bisa masuk aja dulu ya. Taruh di berhenti baru keluar lagi. Masuk aja. Nah, gulung dulu dikit. Lambat 2 meter. Yubi ke dalam dulu, ke Umi deh, biar dia ikut. Yubi ke Umi sono, ke belakang. Ke pinggir sini. Nah, ini masuk. Nih kesini dulu nih, tengah sini nih, masuk sini nih. Ntar kalau udah berhenti baru deh, kalau mau keluar deh. Nah, gitu. Udah, hujan berkah ya. Hujan berkah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban
kataballahu lahu bara'atan minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azzana lis-salati, siapa orang yang dia azan lis-salati ay lis-salawatil khamsi, maksudnya untuk semata-mata memang buat sholat, karena memang ada azan yang disunnahkan selain daripada kita sholat. Seperti kemarin yang kita jelaskan, disunnahkan azan seperti ada orang yang kesurupan. Ada orang yang kesurupan, maka disunnahkan untuk kita azanin. Bayi yang baru terlahir ke alam dunia, sunnah kuping kanan kita azanin, sunnah kuping kiri kita iqamatin. Atau terjadi huru hara, yaitu kebakaran, atau seumpama terjadi gempa, itu pun sunnah untuk kita azan. Dan namun yang dimaksud daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, man azzana lis-salati, siapa orang yang azan, namun maksudnya azan buat salat. Dia pengen salat, kemudian dia azan. Berapa lama dia azan untuk salat? Sab'a sinina. Dia azan untuk salat. Masuk. Wajib masuk. Suruh masuk. Sini. Geser. Sab'a sinina. Suruh ke sini aja nih. Sini. Suruh ke sini. Suruh ke sini nih. Di sini dah masuk. Itu suruh ke sini depan. Itu. Suruh ke sini. Cempaka putih. Masuk Bang Jang, masuk deh. Pak Josim sini. Siapa orang yang azan maksud tujuannya itu adalah untuk sholat sab'a sinin, yaitu selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu dia azan namun muhtasiban. Arti muhtasiban adalah ay min ghairi ujratin. Dia azan tapi tidak mengharapkan bayaran. Memang semata-mata ketika dia azan itu niatnya semata-mata lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang pengen azan tapi kudu ada bayaran dulu. Nah ini enggak semata-mata untuk itu. Tapi dia azan itu memang bukan karena tujuan untuk dibayar, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah ta'ala catat bagi orang tersebut yang dia azan selama 7 tahun, azan untuk sholat, namun tidak mengharapkan bayaran, maka Allah Ta'ala catat buat orang tersebut bara'atan minan nar, terbebas, terlepas daripada siksa api neraka. Memang ini muhtasiban ini kita enggak mengharapkan bayaran, memang itu terbilang daripada sunanul muazzin begitu. Sunnah-sunnah orang yang azan begitu.
Nah, sunnah bagi orang yang azan, dia suci daripada 2 hadas. Jadi kalau kita pengen azan, sunnahnya kita tidak mengandung hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Kalau seumpamanya dia azan tapi punya hadas, kagak punya wudu, boleh-boleh aja. Ya. Tapi sunnahnya kalau dia pengen azan, bersuci dulu, wudu dulu, gitu. Ya. Nah, ada lagi sunnahnya, yaitu adalah istiqbalul kiblat. Kalau azan sunnah kita ngadep kiblat. Jadi kalau kita azan itu sunnah menghadap kiblat. Jadi kalau antum kagak ngadep kiblat juga nggak masalah. Tapi sunnahnya ketika azan kita menghadap kiblat, gitu. Ya, siwakan dulu, gitu. Sunnahnya lagi ayyakuna qa'iman. Kalau kita azan sunnah dalam keadaan kita berdiri. Ada gak kalau kita jumpain di masjid, di musola, azan sambil duduk? Oh. Nggak ada ya? Belum ada. Nah, ini sunnahnya memang berdiri dia. Kalau mau duduk, kalau dia duduk berarti muadzin males dia. Ya. Atau mungkin dia sekelan kali. Asam uratnya kambuh. Ya. Nah, itu sunnahnya kita ketika kita azan dalam keadaan berdiri. Ya. Sunnahnya lagi ayyakuna hasanas sauti. Sunnahnya bahwasanya dia punya suaranya bagus. Ini sunnahnya aja. Bukan berarti yang nggak punya suara bagus lantas nggak azan. Nggak. Tapi untuk sunnahnya, orang yang memiliki suara yang bagus, itulah dia sunnah jadi muadzin gitu. Tapi kadang-kadang yang suaranya bagus kagak mau. Ya, maunya dibayar. Ya, nah bagaimana? Ya udah, daripada kadang azan, biar deh suara serak-serak sember juga. Pasang aja. Daripada kagak ada yang apa ya? Nggak ada yang azan gitu. Nah, kenapa dipilih suaranya yang bagus itu? Karena dia lebih, ya, untuk apa? Li'annahu ad'a ilal ijabah. Jadi orang-orang nanti bakal tertarik untuk datang. Wah, yang azan siapa nih? Enak gitu kan. Nah, jadi kita juga ada hati tergugah untuk hadir, buat datang. Begitu juga ketika jadi imam itu kan. Jadi pengaruh juga tuh, suara bagus, pengaruh dia. Ya, pengaruh untuk azan, ya. Nah, begitu juga ketika dia jadi imam, pengaruh tuh. Ya. Walaupun suratnya panjang, kalau imam bacaannya bagus, merdu, nggak berasa lama kita. Ya, enak aja yang ada. Terus biar lama gitu. Kita kepingin begitu kan. Kalau ada imam yang suaranya apa ya? Bagus gitu. Karena nggak berasa lama jadinya. Jadi kita hanyut gitu. Kebawa dengan apa ya? Dengan bacaan dia itu. Begitu. Itu memang sunnahnya seperti itu. Jadi yang suaranya kira-kira bagus gitu. Makanya Rasulullah ketika Abdullah bin Zaid bermimpi, ya, kata Rasulullah, ajarkan Sayyidina Bilal, li'annahu anda sautan, dikarenakan Sayyidina Bilal itu suaranya lebih tinggi dan lebih bagus dibandingkan dengan engkau wahai Zaid, ya, Abdullah bin Zaid. Jadi diajarin tuh oleh Abdullah bin Zaid Sayyidina Bilal. Karena Sayyidina Bilal itu memiliki suara yang tinggi dan juga suaranya apa? Suaranya bagus. Gitu. Itu sunnah aja. Ya. Nah, jadi banyak kesunahannya itu. Ayyakuna muhtasiban liwajhillah. Kalau kita baca di kitab-kitab yang besar, sunnahnya itu bahwasanya kalau kita azan udah semata-mata udah karena Allah Ta'ala aja udah. Artinya la ya'khudhu alaihi ujratan. Ya, artinya dia tidak mengharapkan bayaran. Enggak ngarep buat dibayar gitu. Intinya udah kita nggak ngarepin bayaran nih, kalau dia mau kasih ya, kalau mau kita terima ya terima aja. Yang penting dalam pribadi kita itu hati kita udah semata-mata karena siapa? Karena Allah. Adapun kita dikasih ya terserah antum mau nerima apa kagak. Itu nggak jadi masalah gitu.
Ya. Ya. Nah, itu kesunahan memang di situ gitu. Nah, kalau kita bisa azan seperti itu selama 7 tahun. Ya. Selama 7 tahun kita azan untuk sholat di situ dan juga memang tidak mengharapkan bayaran, maka jaminannya Rasulullah yang mengatakan bara'ah minan nar, maka orang tersebut terbebas, terlepas daripada siksa api neraka. Tuh. Jadi ini keutamaan yang Allah Ta'ala berikan untuk orang yang azan, ya, yang memang azannya itu tidak mengharapkan suatu imbalan apapun juga. Ya. Nah, di sini kok cuman azan doang, tapi kenapa dia bisa terbebas, terlepas daripada siksa api neraka? Ya kan? Nah, kalau kita teliti ini hadis tentunya sesuai antara ganjaran dengan perbuatan. Nah, biasanya orang tidak memahami ketika ada perbuatan dan ganjaran yang tidak setimpal, biasanya dipandang hadis itu adalah hadis maudhu. Ya. Ini ganjaran dengan perbuatannya kok nggak setimpal gitu. Masa begitu doang terbebas daripada siksa api neraka? Orang memahaminya biasanya kalau hadisnya begitu tuh, ganjarannya besar ketimbang dia punya perbuatannya, orang memandangnya itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu artinya hadis palsu. Karena hadis juga ada hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Ada hadis dhaif, ya, ada hadis hasan kayak gitu. Nah, macam-macam tuh hadis tuh. Ya. Ada hadisnya hadis maudhu, artinya hadisnya hadis palsu. Bukan ucapan daripada Rasulullah, itu bikinan orang aja. Ya. Makanya ada ulama dulu merintahkan anaknya untuk menghafalkan ribuan hadis. Wahai anakku, sekarang mulai saat ini engkau hafalkan ini hadis-hadis. Yang dihafalin oleh dia itu sebanyak ribuan hadis. Ya. Jadi dihafalin ribuan hadis tuh sama dia. Ternyata pas udah hafal, ditanya sama bapaknya, gimana? Udah hafal apa belum? Udah. Ya, kalau engkau sudah hafal bagus. Asal engkau tahu hadis yang engkau hafalkan ribuan hadis ini adalah hadis palsu. Tuh. Apakah sia-sia menghafalkan hadis palsu? Enggak. Berarti kalau misalkan yang dia enggak hafal, berarti itu hadis apa? Hadis sahih, hadis hasan, gitu. Nah, kalau yang dia hafalin berarti palsu tuh. Kalau dia hafal, dia tahu, dia paham, berarti hadis palsu. Di luar itu kalau dia nggak paham, berarti hadisnya hadis hasan. Ya, hadis hasan. Ya. Nah, itu begitu gitu. Ya. Jadi ada seorang ulama tuh begitu tuh, ngajarin anaknya, ternyata pas udah hafal itu merupakan hadisnya hadis maudhu, gitu. Nah, kenapa? Terkadang orang itu memandang ganjaran itu nggak sesuai dengan apa? Dengan perbuatan yang nggak setimpal. Kayaknya apa itu? Nah, apa nih kalau timbangan tuh berat sebelah kayaknya tuh, nggak sama, nggak sesuai, nggak cocok gitu, ya. Nah, namun untuk pelaksanaan azan 7 tahun ini kan penuh dengan keikhlasan, berat orang. Ya. Makanya ikhlas itu adanya di hati. Kita itu nggak pernah akan tahu yang namanya hati orang. Ente ikhlas. Kalau kita katanya, iya ikhlas. Bisa jadi. Mulutnya mengatakan ikhlas, tapi hatinya wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, yang tahu itu, hati itu adalah apa? Mahallu nazarillah. Tempat tiliknya Allah Ta'ala. Jadi yang tahu hatinya orang itu cuma Allah. Kita nggak tahu. Makanya kalau orang Sunda bilang, hati jelemah henteu kateuleman. Hati jelemah henteu apa? Henteu kateuleman. Kita nggak tahu hati orang, ikhlas atau tidaknya. Nah, selama 7 tahun dia ikhlas, tidak mengharapkan imbalan berturut-turut, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada siksa api neraka. Ya, ini kerjaan yang dipandang mudah apa enggak kira-kira? Enggak mudah. Ya. Kita azan kudu lihat-lihat waktu dulu, ya kan?
dinyocokin jam dulu. Jangan sampai ini belum waktu udah azan. Oh, ya. Ada dulu orang teler masuk musola, dia azan, Bu. Masih jam 11:30 udah azan Johor. Ternyata lagi mabok deh. Ya. Nah, jadi memang benar-benar kagak mudah di situ. Tanggung jawabnya begitu berat di situ. Nah, tentunya ganjarannya pun begitu besar. Ya. Jadi nggak mudah tuh mengajak orang buat sholat di situ, ya. Nah, dia ngajak orang sholat berjamaah itu. Ayo sholat, ayo sholat. Begitu juga berarti dia ngajak orang sholat di awal apa? Di awal waktu. Ya. Makanya kalau umpamanya azan nungguin orang yang suaranya bagus, nanti kagak ada azan. Bener gak? Nah, akhirnya kita juga kan butuh. Nah, kemana ini kok nggak ada azan? Nah, kita butuh juga, kudu tahu waktu kita. Nah, jadi ya sekalipun memang itu sunnah, kalau emang kagak ada lagi, udah yang ada mental, yang berani, apal, maju udah. Ya. Jadi kita biar jadi apa? Jadi tahu waktu masuk itu sholat. Ya. Jadi dalam hadis ini benar-benar sesuai antara ganjaran dan juga perbuatan. Ya. Terlebih lagi azan bulan puasa. Azan bulan puasa. Bener-bener kita butuhin tuh. Bener gak? Iya, apalagi saya nih dibawa ke kamera TV, di atas juga jarang nonton TV. Jadi kita azan nungguin musola tuh, Pak Cipto. Cuman kadang-kadang yang di musola nih udah buka, dia baru azan curang gitu. Benar gak tuh? Kita nungguin nih. Udah lama, udah masuk apa belum? Dia udah ngopi, udah makan lontong, baru azan tuh. Kita nungguin yang di rumah tuh. Udah azan apa belum? Udah azan apa belum? Kan kita kudu yakin masuknya waktu. Kalau kita nggak ada keyakinan, kita main buka-buka aja ternyata belum masuk waktu, berarti batal puasa kita. Gitu. Jadi antum pengen dapat pahala gede, apalagi di bulan puasa, azan udah. Antum asal minum aja dulu deh. Minum, batalin aja. Kalau antum pengen dapat pahala, yang penting antum udah apa? Udah batalin. Azan udah. Ini sih 10 menit baru azan. Ya udah basi tuh. Iya, kadang-kadang kan kita nungguin tuh, bener gak tuh? Nah, nungguin kadang-kadang kita. Nah, tapi kadang-kadang juga kita bisa suka kecolongan juga. Iklannya azan tuh. Mendekati maghrib suka iklan azan, bahaya, hati-hati tuh. Oh, iya kan? Ternyata nipu, kita ikut makan, ternyata belum masuk, udah batal. Nah, nanti bulan puasa, selesai bulan puasa kita kodok deh tuh. Kenapa? Nggak bener puasa kita tuh. Itu gara-gara itu aja jadi batal puasa kita. Padahal tinggal berapa menit lagi tuh, atau tinggal beberapa detik lagi tuh, belum masuk waktu kita udah makan, tetap puasa kita kagak apa? Nggak dipandang. Oh, jadi ini nih enak nih, lagi pembahasan ini. Jadi kalau bulan puasa yang azan di mana aja, di musola ini, musola itu, masjid mana aja, antum batalin dulu sebentar, antum azan udah. Ya. Cuma kadang-kadang bisa ada sebagian buru-buru amat ya azan, nah gitu kadang-kadang. Ya, Padahal saya cuma korma 3 sama air setengah gelas. Kemaslahatannya masalahnya besar. Iya, gitu. Ketika itu kemaslahatannya besar buat orang banyak ketika itu. Biar aja satu orang bilang begitu. Karena yang di rumah nunggu-nunggu kita yang di musola. Karena pengalaman saya pribadi begitu, nungguin saya. Pengen buka kagak berani. Gitu. Tapi kalau ilmunya udah ada, insya Allah. Iya, besok pasang gitu, gitu kan. Kalau antum memang kagak mau azan, umumin, alhamdulillah waktu maghrib telah masuk, udah gitu dah. Cukup udah. Nah, bilangin dulu tuh, itu dapat gak pahala kira-kira? Dapat pahala. Seperti apa? Seperti ketika kita sahur kan begitu. Ya kan, bangunin sahur, dapat pahala. Dapat. Tapi ketika dia waktu imsak telah masuk gitu kan, itu pun dapat pahala di situ. Karena menolong orang banyak buat ibadah. Tuh. Jadi kalau begini enak nih, geceknya gitu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibni Abbasin. Jadi hadis ini
Diriwayatkan oleh Al-Imam Turmudi gitu. Tarmidi. Asal bukan Tarmedi. Kalau Tarmedi Barayakula. Wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah an Ibni Abbas dari sina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Saya rasa ini aja satu hadis tapi kita bisa ngamalin. Insyaallah penuh keberkahan. Nah, ini malam ini kita ada baca Maulid. Jadi waktu dibagi-bagi sama kita. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.